semuanya, selamat datang kembali di channel Tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dugu. Masih bersama gue, Tarot dari kalian yang keren, golden funky ini, Maya Nov. Udah lama banget nih gue nggak bikin konten, gue nggak upload video. Gue minta maaf soal hal tersebut. Kemarin itu sempat ada technical difficulties gitulah sama akun YouTube gue. Jadi memang kemarin gue sempat off dulu untuk upload video YouTube. Tapi sekarang gue sudah kembali lagi bersama kalian dan kita akan kembali lagi nih reading pastinya ya, dan pasti dengan topik yang paling dinanti-nanti nih gue rasa ya, tentang peruntungan zodiak kalian di bulan ini. Oke, jadi sekarang gue akan bacain untuk bulan Juni. Aspeknya seperti biasa yang akan kita bacakan adalah percintaan, karir, dan personal development gitu ya, untuk evaluasi diri. Jadi nanti kalian silahkan langsung lihat aja videonya sesuai dengan zodiak kalian masing-masing. Ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi biasa aja, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Ambil message yang memang resonates aja buat kalian. Mungkin memang pesannya bukan untuk kalian, karena energinya mungkin nggak 100% buat kalian ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa langsung aja hubungin gue. Kontak gue ada di deskripsi di bawah, tinggal dicek aja. Atau bisa langsung ke website gue, tarotreadingbymayanov.com. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke readingnya. Oke, gengs, jadi sekarang saatnya gue bacain peruntungan zodiak kalian para Aquarius di bulan Juni ini gimana sih? Jadi kita akan coba bacain ya, seperti yang tadi di awal gue udah bilang. Kita akan bacain tentang karir, percintaan, dan evaluasi diri atau personal development. Dan kita akan mulai dari karir dulu. Oke, jadi kita lihat nih ya, apakah karirnya Aquarius di bulan ini, di bulan Juni ini bagus, apakah karirnya ternyata banyak yang perlu diwaspadain gitu. Kita akan coba lihat dari kartu. Kita ambil kartunya. Sebelum kita masuk ke kartu tarotnya, kita akan coba tanya dulu nih ke Rune Dice, kira-kira apa sih highlightnya dari karirnya Aquarius untuk di bulan ini. Oke, kelihatannya memang di bulan ini ya, cukup bagus sebenarnya karir kalian. Gue bisa bilang karir kalian cukup bagus, karir kalian sesuai dengan apa yang kalian kerjakan selama ini. Cuman emang ada hal-hal yang agak ngeselin aja sih. Cuman ini ngeselinnya dibuntut kok, gitu. Jadi kayak expect some inconvenience untuk karir kalian. Kayaknya kayak udah berjalan mulus. Cuman kayak di ujungnya, di akhirnya, itu tuh kayak ada aspek-aspek tertentu yang emang agak ngeselin. Tapi kayak ya udahlah, itu tuh suatu hal yang sebenarnya bisa lo ya udahin aja gitu, kayak ya udahlah ya cuy, yang penting overall everything's going well gitu. Kalau gue lihat dari dice sih sejauh ini kayak gitu ya. Coba kita lihat dari kartunya. Seven of Swords, Six of Swords, dan Five of Cups. Ya, bener. Jadi emang kelihatannya nih secara keseluruhan, secara umum memang berjalan sesuai dengan rencana, berjalan sesuai dengan apa yang udah lo usahain. Cuman kayaknya emang ada beberapa aspek tertentu yang nggak sesuai sama ekspektasi lo gitu. Kayak mungkin ini berkaitan sama orang lain juga, karena pasti lo namanya kerja, pasti lo berhubungan sama orang lain dong. Ini kayaknya mungkin lo punya semacam agreement, mungkin lo punya semacam kesepakatan, kayak lo udah ngelakuin part lo udah ngelakuin bagian lo, cuman si this other party, si pihak yang satu ini tuh nggak bisa kayak memenuhi kewajibannya 100% gitu. Cuman ya bukannya dia kabur ya, atau bukannya dia tidak memenuhi sama sekali. Sebenarnya memenuhi sih, tapi mungkin hanya 70-75%. Itu kan sebenarnya kayak ya di bawah standar lo gitu. Akhirnya mungkin hasil lo capai nggak 100% nih. Cuman ya udahlah ya gitu, kayak at least dari sisi lo nya udah 100% gitu. Mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi juga ke depannya, apakah lo mau bekerja sama dengan orang ini lagi atau enggak. Cuman secara umum memang
kalau untuk karir lo sendiri, gue melihat di sini cukup lancar, cukup mulus, nggak ada halangan. Paling itu doang. Ini nyebelinnya tuh di akhir soalnya. Kayak mungkin dari awal-awal lo udah mencium bau-bau nggak enak nih dari si pihak ini. Cuman terus lo kayak masih ngasih kesempatan gitu. Tapi kayak ternyata sampai akhir ini tuh ternyata ya mengecewakan. Bisa dibilang ada rasa kecewanya sih, cuman nggak mengecewakan itu sebenarnya. Tapi ya by your standard ini tuh ya nggak sesuai sebenarnya. Kayak yang tadi gue bilang, mungkin kayak lo maunya 100% atau kayak sekurang-kurangnya 90% deh, tapi yang dia kasih cuma 70-75% gitu. Jadi ini mungkin bikin kalian jadi kayak semacam ngelihat ke belakang dan kayak mikir, elah sebenarnya kan gue udah nyium bau-bau nggak enak nih, tau gitu dari awal udah gue iniin aja apa-apa gitu segala macam. Ya udahlah cuy, ini tuh sumpah definisi karir kalian ya, bacaan tentang karir kalian tuh definisi ya udahlah gitu ya. Satu, ya udahlah, udah selesai juga. Toh hasilnya sebenarnya kalau mau dilihat ya benar-benar ya sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Ya udahlah, apapun yang udah terjadi gitu. Udah nggak bisa kalian ubah. Paling cuma bisa jadi pelajaran di masa depan aja gitu. Definisi ya udahlah, cuman overall cukup bagus sih, cukup stabil, nggak ada hal-hal yang terlalu ngejutin, nggak ada hal-hal yang terlalu kayak bikin jantungan tuh nggak ada. Saya cukup berjalan sesuai rencana karena ya kaliannya juga ngasih 100%. Jadi mungkin untuk kalian para Aquarius nih yang ternyata baru nge-start sebuah project, jangan-jangan ya, itu mungkin bisa jadi peringatan juga buat kalian bahwa kayak lo-nya harus ngasih 100%. Expect partner lo atau kayak this other party itu tidak akan memenuhi kewajibannya. Ya. Kewajibannya bisa dia kayak yang tadi gue bilang, misalnya kewajiban dia 90%, anggaplah dia hanya akan memenuhi 70-75%. Dan kayak lo harus lebih aware juga sama tanda-tanda atau kayak ya apa ya, feeling lo di tengah jalan gitu. Ini kayaknya agak-agak aneh deh. Kalau bisa lo koreksi gitu. Cuman untuk kalian yang mungkin projectnya baru aja kelar dan kayak ngerasa resonates nih sama bacaan ini, oh iya bener cuy, baru aja kejadian gitu. Tadi itu jadikan pelajaran aja. Toh yang sudah terjadilah gitu ya, jadikan pelajaran ke depannya. Kita akan lanjut ke reading soal percintaannya Aquarius. Oke, kita bukain ya percintaannya Aquarius di bulan Juni ini gimana? Kita udah ambil kartunya. Sebelum kita masuk ke tarotnya, kita lihat dulu di rune dice-nya kira-kira highlight-nya apa sih untuk percintaannya Aquarius di bulan Juni ini. Oke, pastikan kalian tidak kode-kode ya guys. Kalau misalnya kalian emang ternyata ngerasa belum siap untuk masuk ke dalam sebuah hubungan, pastikan kalian state it clearly ya. Jangan kayak kode-kode nggak jelas doang. Kayak gini, jangan ngabisin waktunya orang. Kedua, ya kalian harus jelas nih kayak, oh gue tuh sebenarnya belum siap nih untuk berada dalam sebuah relationship, atau kayak oh sebenarnya gue tuh maunya ini dari hubungan kita. Ini terutama untuk kalian para Aquarius yang mungkin lagi deket sama orang ya, yang deket-deket OTW jadian gitu ya. Kayak di sini kalau dari segi komunikasinya harus memang diperjelas gitu. Dan di sini ada highlight juga soal tanggung jawab ya. Intinya lo harus tanggung jawab nih sama perasaan orang. Jangan sampai nih lo bikin orang baper, kayak lo sengaja, mungkin lo tahu nih orang bisa baper, cuman kayak you do nothing to prevent it, kayak tetap aja lo jahilin gitu istilahnya ya. Tetap aja lo jahilin, padahal sebenarnya lo tahu lo nggak mau mainin orang. Itu kan jatuhnya lo kayak mainin orang ya. Ya itu fun banget sih, gue harus mengakui itu fun banget cuy. Cuman ya jangan. Di sini emang dititik beratkan untuk percintaannya kalian ya para Aquarius ya, harus menjadi pribadi yang responsible gitu. Ya, kalau nggak mau bilang nggak mau, jangan kayak gue nggak mau sih, cuman sayang nih, ini orangnya oke gitu, jangan kayak gitu ya guys, itu nggak bagus. Oke, kita buka lebih lanjut. Dari kartu tarotnya ada Justice, ada Knight of Cups, dan ada King of Cups. Oke, sebenarnya kalian tuh sebenarnya gini, kalian itu punya kapasitasnya untuk berlaku yang benar. Cuman kadang-kadang berlaku yang benar itu tuh emang agak boring aja cuy. Gue harus mengakui emang iya sih, kadang-kadang tuh untuk jadi orang yang benar gitu, itu tuh kayak boring aja gitu kan. Kayak
you want some fun gitu in your life, kayak harus ada hal-hal yang emang agak-agak melenceng gitu. Cuman in this case untuk percintaan lo di sini harus gue ingetin banget ada yang namanya karma gitu. Jangan sampai lo mainin orang sekarang terus ntar kedepannya lo nyesel gitu. Nyeselnya tuh bisa macam-macam loh. Bisa jadi sebenarnya gini, gue ngeliat di sini terutama untuk kalian ya para Aquarius yang mungkin kayak tadi gue bilang lagi PDKT atau lagi deket sama orang deket-deket nggak jelas gitu. Sebenarnya gini, gue melihat ada rebirth ya, ada kelahiran kembali, ada semacam apa itu namanya ya kak, kayak hubungan kalian ya sama orang ini itu tuh bisa berubah menjadi suatu bentuk yang lain, kayak burung phoenix aja, kayak dia dari burung mati jadi abu terus muncul lagi jadi burung yang baru gitu. Nah kurang lebih hubungan kalian tuh sebenarnya seperti itu. Kayak oke, mungkin kalau misalnya kalian ngerasa nggak cocok nih secara romantik sama orang ini, ya state it clearly, karena kalau misalnya kalian ngomongnya jelas juga kan hubungannya jadi lebih enak juga. Mungkin kedepannya kalian bisa jadi partner bisnis, mungkin kedepannya kalian bisa jadi sahabat, who knows gitu. Tapi jangan sampai kalian bikin orang sakit hati ya karena kalian keseruan nih, untuk keseruan sesaat aja pengen mainin orang. Kalian bikin orang sakit hati terus hubungannya jelek, padahal terus ternyata di kemudian hari lo ngeliat, oh iya gue butuh sama orang ini gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Emang di sini yang gue lihat dari kartu kecenderungannya memang banyak hal-hal yang lebih ideal yang ingin kalian kejar. Entah itu memang secara percintaan itu sendiri, dari segi orangnya nih ya, dari segi pasangannya nih ya, yang memang kalian mau ngejar, kayak gue masih kepengen orang yang sesuai dengan kriteria gue gitu. Atau mungkin lebih ke arahnya ke internal, lebih ke diri kalian sendiri. Oh ya, kayaknya gue masih belum punya waktu untuk percintaan nih, masih ada hal dalam diri gue yang pengen gue kejar gitu. Either way, kalian harus bisa mengkomunikasikan hal tersebut dengan jelas ya, dengan jelas dan dengan benar gitu. Intinya sih di sini kalau untuk percintaan, gue saranin ya, ini saran aja sih dari hasil reading, itu jangan mainin orang deh ya, kasihan. Karena kalau dari kalian sendiri mungkin you don't feel a thing. Di sini gue ngeliat nggak ada patah hati, nggak ada sakit hati gitu. Kayak justru cenderung kalian ini tuh bolanya di kalian. Kalau gue lihat dari kartu ya, dari reading ini tuh bolanya di kalian. Kayak kalian yang lebih banyak pegang kendali nih, kalian yang lebih banyak ngatur nih. Oke, ini mau ritmenya seperti apa, mau arahnya mau kayak gimana, itu lebih banyak ke kalian yang ngatur. Cuman pastikanlah ketika kalian jadi orang yang ngatur nih, tanda kutip ya, yang megang kendali, lu jadilah orang yang bertanggung jawab gitu dari segi percintaannya ya, karena karma itu nyata, wahai kalian para Aquarius. Kita akan lanjut ke personal development. Jadi sekarang kita cek ya, kira-kira apa sih nih PR-nya Aquarius, PR pribadinya Aquarius di bulan Juni ini. Oke. Kita udah ambil 3 kartu di sini. Cuman kita akan tanya dulu sama Rundeise kira-kira untuk secara pribadi nih, untuk kehidupan pribadinya Aquarius, apa sih yang menjadi highlight? Apa sih yang memang masih perlu diperbaikin? Apa sih yang mungkin para Aquarius ini tidak sadari gitu ya, belum sadari tentang dirinya sendiri. Oh wow. Karena gue anaknya gak sabaran, gue mau langsung buka kartunya aja. Ada Knave of Swords, Queen of Cups, dan Five of Wands. Oke. Gini ya guys, kayaknya di sini kalau gue lihat dari kartu lebih ke arah kayaknya yang hal ya yang memang perlu kalian perbaiki lagi dari diri kalian, yang masih ada room for improvement di sini.
lebih ke arah peka sih sama sekitar kalian. Kayak sebenarnya kalian tuh bukan yang nggak nyadar, kalian tuh sadar sama kayak what's going on around you, kayak apa yang diharapkan orang-orang dari kalian gitu, ekspektasi orang-orang terhadap kalian tuh sadar sebenarnya. Cuman sering kalian sih gini, cara berpikir kalian tuh nggak salah ya, kayak cara berpikir kalian tuh nggak salah, cuman kadang-kadang tindakan kalian tuh terlalu harsh kalau gue lihat dari sini ya. Karena kayak banyak hal ya, tindakan itu tuh bisa juga berupa ucapan. Karena kayak kadang-kadang emang apa yang kita ucapin tuh benar, tapi unnecessary, atau mungkin cara penyampaiannya bisa dengan cara yang lebih halus gitu. Jadi kayak janganlah kalian menjadi orang-orang yang brutally honest, tapi terus lebih menitik beratkan pada brutalnya ketimbang honestnya. Ngerti kan maksudnya? Kayak Oke, lo brutally honest tapi lo nggak consider perasaan orang lain gitu. Karena di sini yang gue lihat memang kayak itu yang perlu lebih disinkronkan ya. Maksudnya kayak apa yang kalian rasain tuh benar, apa yang kalian pikirin tuh benar. Cuman kayak manifestasi tindakannya itu harus there's room for improvement. Ini masih bisa diperbaikin lagi kalau gue lihat dari kartu di sini, dari reading di sini. Karena kalau sejauh ini ya, sejauh dari apa yang mungkin terjadi beberapa waktu ini, mungkin kayak apa yang selama ini terjadi gitu ya, tindakan kalian tuh seringkali memicu keributan gitu. Kayak seperti yang gue bilang, apa yang kalian rasain valid, apa yang kalian pikirin benar, tapi karena tangannya nggak bener nih, kayak dari segi action nggak bener nih, mungkin dari segi action atau ucapannya nggak bener nih, akhirnya orang tuh nangkepnya juga jadi salah gitu. Orang tuh akhirnya jadi nggak nangkep maksud lo tuh apa, akhirnya malah memicu keributan gitu. Jadi kayak, dan yang gue lihat di sini ada hal yang memang perlu dirombak gitu. Kayaknya dari segi tindakan, kadang-kadang kita bertindak atau berucap tuh udah kepalang kebiasaan aja gitu. Kayak memang udah kebiasaan gitu. Jadi itu yang mungkin perlu di-unlearn juga. Karena di sini memang banyak kaitannya sama orang lain gitu. Jangan sampai lo kayak apa itu namanya istilahnya, kayak burning bridges gitu ya, kayak lo memutus hubungan sama banyak orang perkara salah paham ya, perkara salah paham atau miskom, itu jangan sampai kayak gitu. Karena kayak itu tadi, lo harus mau beradaptasi juga dari cara lo berkomunikasi ya. Kurang lebih itu sih untuk reading personal development-nya untuk kalian para Aquarius, dan reading ini sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Makasih udah nonton. Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading gue. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata, mohon maaf jika gue masih ada kurangnya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, kalian bisa langsung cek kontak gue ada di deskripsi di bawah, atau bisa langsung aja ke website gue di tarotreadingbymayanov.com. Di situ ada kontak info gue, ada info soal gue, ada price list gue and everything. Kalian bisa cek aja di situ. Segitu aja dari gue hari ini. Thank you and have a nice day.